Sekarang kita masuk melanjutkan yang kemarin ya, sama nanti sedikit bab 4 yang belum kita ini kan kemarin ya. Kemarin kita udah sampai ke pengulangan dan menggunakan if di dalam if ya, nested if ya. Penyertaan as if ya, as if kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke switch dan break. Nah, ini dia sama mirip dengan as if, cuman dia datanya hanya untuk karakter dan bilangan bulat atau integer ya. Kalau as if kemarin kan itu datanya bebas apa saja. Gampangnya nih ya. Jadi syaratnya ini datanya apa saja. Bilangan bulat boleh, bilangan pecahan boleh, karakter boleh, string boleh. Bilangan bulatnya bisa long integer atau long atau nanti kalau bilangan pecahannya float atau double atau nanti char untuk karakter atau string, bisa semua data bisa. Tetapi ini adalah pernyataan switch. Jadi sebenarnya pasangan switch dan break sebenarnya ya. Switch dan break itu datanya hanya untuk bilangan bulat dan karakter. Nah, karena ini biasanya dipergunakan untuk pilihan menu dan pilihan dari subprogram biasanya. Nah, as if bisa nggak? Bisa juga, sama ya. Cuman ini lebih simple untuk menu ya. Cuman bedanya di sini juga selain datanya tersebut adalah bilangan bulat dan karakter ya, ada lagi satu perbedaannya dengan as if ya. Nanti untuk cabang lebih dari dua itu ada 3 ya. Pertama as if, yang kedua submit, nanti ada satu lagi. Yang makanya yang pertama itu yang paling mudah. Nah, semua yang bisa dilaksanakan oleh pernyataan switch itu bisa dibuat oleh as if. Tapi sebaliknya, belum tentu yang bisa dibuat oleh as if bisa oleh switch break. Kenapa? Ini dia terbatas. Nah, yang setiap cabangnya, nah kalau if kan tidak, pokoknya cabang if, akhirnya else ya. Tidak perlu ditutup. Kalau di sini dia, kalau kecuali di lebih dari satu baris kita perlu kerawal ya supaya semuanya masuk. Nah, kalau di switch dan break, ini dia setiap cabangnya diakhiri oleh break. Kalau tidak, cabang yang di atasnya akan masuk ke cabang berikutnya sampai di ketemu break. Makanya setiap cabang diakhiri oleh break. Kemudian untuk syaratnya, kalau sebelumnya kan if dalam kurung, di dalam itu syaratnya ya. Ini juga, jadi switch-nya dia, switch. Nah, ini yang bilangan atau karakter. Nah, kemudian untuk masing-masing cabangnya dia dimulai oleh case. Kemudian ini dia syarat tadi. Pokoknya di sini bilangan 1, di sini 1. A di sini ya A di sini. Bilang 10 ya, di sini 10 ya. Dan diakhiri oleh titik 2. Nah, kenapa titik 2 tidak boleh untuk nama variabel? Nah, kemarin koma kenapa untuk batasan? Titik koma untuk batas ini. Nah, titik 2 di sini tidak boleh. Nanti ada lagi penggunaan titik 2 yang lain itu ya. Kelas juga. Maka titik 2 tidak boleh digunakan. Diakhiri oleh case ini. Nah, di dalam ini ada perintahnya, apa yang mau kita buat dan diakhiri oleh break. Perintah cabang kepada cabang yang lain juga ya, bisa apa saja di sini. Boleh case. Nah, kalau dia nanti karakter, berarti dia pakai kutip. Dan harus ingat diakhiri oleh break. Kalau tidak, dia akan bergabung ke berikutnya. Nanti kan kita coba melihat. Mulai dari dia harus diakhiri oleh break. Kalau tidak, dia akan mencari break terakhir. Kalau nggak ada ya sampai terakhir ya. Nah, ini yang untuk bilangan ya. Kalau karakter, nah, ini dia dikutip pakai kutip 1 ya, kutip 1. Kalau string nanti kutipnya 2. Tapi nggak boleh di sini. Kutip 1 A, boleh nggak angka 1 di sini? Boleh. Berarti dia angka 1 ini udah menjadi karakter. Artinya apa? Dia tidak bisa dihitung. Bisa dihitung ya, tapi dia dihitung adalah kodenya, bukan. Jadi 1 tambah 1 bukan 2. Tapi kode 1 di kode ASCII ditambah kode 1 kode ASCII. Nah, jadi dia tidak sesuai dengan aritmatika. Harusnya tambah 1 2. Boleh sini yang poin 1. Boleh 2 dan seterusnya.
Ya, ini adalah menjadi karakter bagi dia, bukan angka 1. Nanti kalau angka 1 ini ditambah dengan angka 1, ini nggak bisa. Hasilnya ngaco deh ya. Nah, harus pakai tanda kutip, apakah di huruf atau angka sama, ya, atau simbol lain gitu ya, sama. Simbol-simbol yang nggak dilarang tapi ya, yang tidak dilarang. Ini dia untuk cabangnya. Cabang, kita pilih A di sini, ini yang dikerjakan. Pilih B atau 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ini dia ada default. Nah, kalau di if else-nya dia ya. If, else if, terakhirnya else. Nah, dia tidak ada syaratnya lagi sama dengan else kan. Ini 9. Untuk waktu dia selain 9 ke sini. Nah, ini selain A sampai H dia ke sini. Jadi nggak perlu lagi dikasih syarat. Ini syaratnya kan. Syarat hurufnya apa? A di sini. Hurufnya F di sini. Hurufnya H di sini. Hurufnya Z ya, ini masuk di sini. Nah, itu ya. Nah, ini biasanya digunakan, nah, kalau nggak dipakai digunakan untuk data yang salah, data Allah salah, pilihan hanya A sampai A. Ya. Ini contohnya sederhana ya. Nanti ini yang kita buat 34 ya. Nah, kita akan paste. Nanti kita lihat nanti ini dia kalau kita apa namanya breaknya kita buang, nah, dia akan menjadi toolnya itu akan keluar semua. Nah, sekarang kita coba dulu yang copy paste itunya ya. Kita coba dulu yang apa namanya yang aslinya. Ini dia. Tapi ini saya tambahkan ininya ya. Saya tambahkan apa namanya ini pengulangan aja itu supaya nanti saya jika pilihan yang lain tidak perlu keluar lagi ya saja. Ininya ya. Sebenarnya sama. Kalau tanpa pengulangan kita akan apa namanya setiap memilih cabang harus kita jalankan lagi. Kalau ini enggak dulu ya. Itu di sini tambahkan ke sini dulu. Itu terserah ya. Ya atau tidak dari besar ya. Atau tidak dia akan keluar. Nah, ini kita coba dulu cabangnya kita jalankan. Oh, ini yang benar dulu ya. Jadi kalau pilih ini programnya sederhana hanya mengeluarkan bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nanti yang contoh di bawah nanti baru yang agak kompleks ya. Ini dia, ini ya. Nanti kita coba jika lupa breaknya. Nah, kalau di if tidak ada itu, tidak ada yang karena dia tidak diakhiri ya. Pokoknya if dalam kurung kerawal selesai. Ya, masukin bilangan 1 sampai 10. Kita masih 1 ya keluarnya 1. Masukkan adalah angka 1 karena case satunya adalah set-out-nya masukkan angka 1, masukkan angka 1. Ulang lagi ya, kedua. Masukin angka 5, ya, hanya 5 kan. Yang lainnya tidak keluar. Yang lagi bapaknya angka 10 ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini sama. Nah, dicoba dulu ya. Ini dicoba dulu simpan dengan latihan 34. Jadi dia sama ya tentang. Nah, gimana kalau umpamanya kita kelupaan menutup switch break-nya? Nah, kalau break-nya kita tidak tutup umpamanya kan. Nah, ini saya coba ininya saya jadikan komentar dulu ya. Switch-nya saya jadikan komentar ya. Nah, ya. Switch-nya nggak ada nih ya, jangan ada. Nah, sama aja dihapus ini. Supaya saya nggak ngetik lagi, saya semuanya saya ini Bapak. Jadi kalau tadi kita pilih apa namanya bilang pertama ya, yang pertama yang masuk. Pilih kedua, yang kedua yang masuk ya. Ini contohnya tadi ya, tadi contohnya lagi. Sebelum saya ini masih yang lama nih, ininya ya, belum saya compile yang lamanya. Jadi kalau pilih 1 ya hanya 1 yang keluar ya. Pilih 5 ya hanya 5 yang keluar. 1 ya namanya 5 ya, 5 saja. Nah, kalau yang break-nya lupa, nggak ditulis, karena dia itu makanya perbedaannya dengan if atau else if ya. Dia else if nggak perlu diakhiri oleh break. Ini break-nya lupa. Nah, saya coba jalankan dulu ya. Nanti saya kembalikan ke aslinya. Kalau tadi saya pilih 1 ya, masukkan adalah angka 1. Saya pilih 5, masukkan adalah angka 5. Saya pilih 6, masukkan adalah angka 6. Saya pilih 10, masukannya adalah angka 10 ya. Nah, kalau ini jika break-nya tidak ada di dalam satu case-nya, di akhir case ya,
cache-nya apa, outputnya. Setelah output dari cache tertentu tidak ada break, ya, saya ambil umpamanya yang 1 umpamanya. Ini kan harusnya masukkan adalah angka 1 kan, saya bilang. Ini tidak, semuanya keluar. Masukkan adalah angka 1, angka 2, angka 3 sampai angka 10. Sampai pilihan salah pun dimasukkan, ini defaultnya ya. Nah, breaknya nggak ketemu. Breaknya di sini dia nanti. Jadi semuanya keluar, padahal pilihan saya 1. Kalau saya pilih 10, nah, umpamanya saya pilih 10. Yang 1 nggak keluar, nah, yang 10 ke bawah aja deh keluar ya. 10, vaksin 10 kemudian masukkan salah gitu ya. Nah, kalau umpamanya saya pilih di luar angka 1 sampai 10 umpamanya 15, lalu hanya yang salah saja. Jadi dia ke bawahnya ya, yang ke atas tidak akan keluar. Pilihan cabang ke bawah karena di atasnya sudah kita pilihannya nggak kita pilih. Tapi kalau 1 semua dia. Nah, umpamanya saya pilih 5, berarti 5 ke bawah yang akan keluar. 4 ke atas tidak ya. Nah, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang salah pun tidak salah. Tapi 4, 3, 2, 1 tidak. Karena breaknya ke atas tidak pengaruh ya, ke bawahnya. 5 harusnya berhenti kan kalau break. Tapi dia break nggak ada terus. Jadi cabang kita tuh jadi kacau jadinya. Nah itu dia kelemahan dari break, bahwa program tersebut setiap cabangnya yakin break. Kalau RCS pun tidak. RCS pokoknya udah selesai cabang tersebut udah. Nah sebaiknya kalau kita mau dijamin cabang tersebut mengerjakan seluruh, kalau barisnya lebih dari 1 baris ya kita bongkar itu aja ya. Enggak. Jadi akhirnya oleh berikut. Tidak, cabang yang berikutnya ini dia masuk. Ini kan udah cache kedua, cache ketiga, cache keempat, tetap semua masuk. Kalau dari 5 ya 5 ke bawah. Kalau dari 1 ya semua. Nah, itu dia harus diakhiri oleh break. Nah, ini break ini sebenarnya bisa juga nanti untuk menghentikan pengulangan. Nah, jadi pengulangan itu kan berhenti hanya sampai syarat salah kan. Ada syaratnya masih benar, ya kemudian. Ini biasanya digunakan untuk jaga-jaga nanti jika ini kita itu salah pengulangan tidak pernah berhenti, sehingga kita gunakan. Pokoknya nanti kita tekan satu huruf yang nggak digunakan, pokoknya jarang key, pokoknya jarang digunakan. Jadi if itunya ketemu sama dengan berapa dimasukkan inputnya sama dengan key, dia akan berhenti. Dia akan berhenti. Walaupun syaratnya masih benar. Ada lagi yang untuk menghentikannya itu adalah continue. Nah, kalau continue, berarti hanya hentikan umpamanya bilang kita 1 sampai 10. Tapi dia tidak pernah turun ya, naik terus. Umpamanya. Dia akan berhenti sampai 10, 1 sampai 10. Dia turun. Kan lebih kecil tuh, akan kecil dari 10, benar. Kecil dari 9, benar. Akhirnya dia tidak benar. Nanti kita masukin bilangan tertentu. Continue, dia akan berulang lagi hanya pada continue 5 bawah, 5 saja, 6-nya masuk lagi dan seterusnya. Nah, ini bisa digunakan untuk keluar ya. Kalau break langsung berhenti. Ini gunanya selain untuk cabang menggunakan cache, ya bilangannya yang datanya hanya bilang bulat dan karakter, dia juga bisa untuk menghentikan pengulangan. Maka break mau cabang mau pengulangan dia akan hentikan. Tapi dia kalau untuk pengulangan itu untuk nilai tertentu ya. Jika ketemu bilangan tersebut, break berhenti. Nah ini yang tidak ada di cabang lain yang menggunakan if else atau nanti satu lagi nested if ya. Nah ini kita ambil contoh. Ya ini nggak usah di ini kan ya, disimpan saja. Yang nanti yang di share nanti yang ini. Kita ambil contoh berikutnya. Aplikasi daripada ini kita akan membuat suatu program. Nah ini kalau kita gunakan, ini dulu. Kalau kita gunakan as if ya. If, out, masukkan adalah angka 1. Out, masukkan adalah else if, bilangan sama dengan angka 2. Else if, bilangan sama dengan 3. Else if, terus. Bilangan angka 5 dan seterusnya. Nah ini dia tidak akan pernah bergabung antara jika kita pilih 1 ya hanya 1 yang keluar. Jika pilih 2 ya 2 yang keluar. Tidak akan pernah dia akan bergabung ke cabang berikutnya. Nah ini tidak memerlukan break. Jadi dia ada breaknya. Ya. Sama, kalau kita jalankan sama dengan yang tadi. Tapi dia tidak akan pernah
menggabungkan seluruh cabang. Ya, seluruh cabang tidak akan pernah digunakan sama program tersebut ya. Nah, kalau dengan switch dan break itu bisa dia cabang pertama bergabung dengan cabang berikutnya, atau suatu cabang bergabung dengan cabang berikutnya sampai dia ketemu break. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan if, nanti dia cabang lebih dua, berarti else if ya. If jika satu, sebentar salah. Jika inputnya satu, ya hanya satu saja yang keluar, ya. Ini yang dua, yang satunya sini. Nah, masukin bilangan, ini satu ya. Satu sama dengan satu ini ya. Masukkan ada satu. 5 ya, 5. Tidak akan pernah if yang pertama bergabung dengan else if yang kedua bergabung dengan yang ketiga dan seterusnya. Nah, jadi tadi sudah saya bilang apa yang bisa dilakukan oleh switch dan break itu bisa dilakukan oleh else if. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh else if belum tentu bisa dilakukan oleh switch break ya. Karena dia bilang terbatas. Ini biasanya kebanyakan digunakan switch break untuk menu program. Pilihan pertama adalah input. Yang kedua adalah umpamanya edit. Yang ketiga adalah untuk menghapus. Yang kelima umpamanya untuk menyimpan. Seperti itu ya. Program. Jadi kalau di sini nih, dia ada ini kan ya kan? Apa ini ya? File apa ya? Nah, itu seperti itu dia pilihannya. Ya. Itu pilihan-pilihan seperti itu nantinya bisa biasanya digunakan untuk ini. Tapi nanti ada lagi yang penggunaan yang lainnya nanti ya. Nanti kita di program robot akan kita coba. Sama ya, sama. Ini bentuk else if yang di atasnya bentuk switch break. Nah, ini yang perlu kita ini kan copy paste 35. 35 adalah aplikasi contoh sederhana untuk kalkulator ya. Kita bisa mengoperasikan beberapa perhitungan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat gitu ya. Dengan aplikasi break. Hanya untuk kalau ini contohnya dua variabel ya, tidak bebas. Nah, ini dia untuk pilihannya tadi. Operasi dua bilangan, operator yang digunakan adalah tambah untuk tambah, kurang untuk pengurangan, X kecil atau X besar atau bintang untuk perkalian. Jadi bintang bisa 3 cabang kita buat nanti. Jadi kita pilih X kecil, dia masuk ke perkalian. X besar dia masuk. Tapi bukan operasinya ya, hanya untuk memilih cabang. Ingat, ini tanda plus, tanda minus, X kecil, X besar, tanda bintang, tanda titik 2 untuk pembagian, slash, backslash ya, atau slash. Nah, kalau slash harus 2 di sininya ya. Kalau enggak, dia nggak muncul nanti. Slash apa gitu ya. Nah, sama slash. Slash kalau kutip juga slash kutip. Ini untuk pangkat. 2 bilangan contohnya 7.22. Berarti dia 7 bagi 2. Bisa nggak 7/2? Bisa. Hasilnya sama. Tapi operasinya kita tetap menggunakan untuk bagi adalah backslash, untuk kali adalah bintang, kalau jumlah dan tambah-tambah. Untuk pangkat bisa POW, bisa variabel pertama dikali dengan variabel kedua. Itu juga pangkat jadinya kan. Di sini namanya operan, operasi dan operan. Operan 1, operan 2-nya digunakan kali, itu dia sama dengan pangkat. Atau nanti POW operan 1, operan 2. 10 pangkat 10 ya 10 ini. Operan 1 10 pangkat 2 berarti operan 1 ini 10 operan 2-nya 2. POW berarti sama. Atau nanti itu dikali operan 1 dikali operan 2. Nah, ini dia. Jumlahnya 1 ya, tanda bintang. Terus ya, itu operasinya. Itu kurang juga 1. Yang copy paste nanti ya. Kemudian kasih juga do ya supaya ini. Nah, untuk kali. Nah, kali kita bisa menggunakan bintang, tapi operasinya tetap bintang ya. Bintang, operasi bintang. Oper 1 operasinya hasilnya nih ya. Ini hanya out tampilannya. Ini saya copy dulu ya ininya biar mudah ininya. Nah, yang tadi ini sudah saya tutup begini 341 35 sekarang ya. Nah, yang 35-nya
Untuk apanya namanya? Tambah tadi sudah untuk kali. Nah, kali dia bisa kita gunakan untuk memilih cabangnya ya, bintang. Tapi hasil perhitungannya tetap perkalian. Nah, sama. Kemudian jika untuk memilih cabangnya X kecil, boleh, tetapi operasinya tetap bintang. Tidak boleh ini kecil-kecil X. Salah dia. Ini tidak boleh. Ini karena bintang ya, ini sama bintang ya. Ini tidak boleh dikasih X. Yang harus kutip dia. Mau bintang, mau kurang, mau tambah, mau S kecil, S besar sama ini. Jadi S kecil, S besar, titik 2, apakah X bintang itu adalah untuk cabangnya. Tetapi untuk operasinya tetap perkalian bintang, pengurangan tanda kurang ya sama jumlah tambah jumlah pembagian juga menggunakan backslash. Kemudian ini untuk operasi pembagi bisa kita menggunakan backslash. Nah, ini aslinya ya. Bisa kita gunakan slash. Nah, harus dua deh ya sebelum muncul kata slash itu. Mohon maaf izin off cam sebentar. Ya. Ini harus slash ya karena dia tanda kutip juga pakai slash. Nanti ada tanda ini ya. Tanda slash, tanda kutip 1, kutip 2 gitu ya. Pakai slash kemarin kan penampilkannya. Kenapa? Kutip itu sudah digunakan untuk karakter. Kutip 2 untuk string atau kutip. Makanya dipakai slash. Nanti ini hasil pembagian atau memakai slash ya nanti. Nah, ini dia. Kita operasinya tetap backslash. Mau dia pakai ini ya backslash tetap ya ini dan pas sama dengan bintang tadi kan. Ini slash tetap backslash. Kemudian titik 2. Titik 2 adalah untuk memilih cabang bukan untuk operasinya. Operasinya tetap backslash. Nah, baru untuk pangkat kita gunakan ini sederhana aja. POW atau nanti umpamanya hasilnya operan 1 dikali operan 2 atau 5 ya 5 kali ininya pangkatnya ya. Nah ini dia. Nah, 5 POW 5 kali ini 5 pangkat 5. Kalau kita gunakan hanya pangkat 2 yang bisa ini ya. Ini pangkatnya bebas karena 2 angkanya ya. Nah, untuk yang salah, nah default kita gunakan default. Default operator hanya ini. Jadi selain plus, kurang, kemudian untuk kalinya bintang atau X kecil, X besar, kemudian titik 2, kemudian slash, backslash, kemudian warna pangkat ini, dia akan salah. Hanya itu yang dioperasikan. Baru kalau salah kita ulang. Ini ulang ya, tidak hanya salah ya. Nah, kalau kita ingin setiap output yang salah, nah, bisa setiap ini kita bagi. Tapi kebanyakan kan, apa kita setiap ini salah ya. Nah, dia hanya umpamanya untuk X, selain X dia salah. Nah, nggak perlu terlalu panjang. Ini terakhir aja kita. Oh salah. Nah ini kita coba jalankan ya. Kalau dijalankan, nah tapi ini breaknya nggak saya hapus ya. Ini karena nanti bisa. Nanti kita coba hapus. Nanti dia selain pembagian juga perkalian pengurangan sekaligus dia. Kalau breaknya kita tidak kita inikan, ya, tidak kita tampilkan. Nah, ini dia tampilan ini ya. Ini agak panjang mengenai ada keterangan ya. Program kalkulator, operasi 2 bilangan, operator yang digunakan tambah, kurang, X kecil, X besar atau bintang atau perkalian, titik 2, slash atau backslash, backslash atau slash untuk pembagian, kemudian tambah pangkat. Ini hanya 2 bilangan. Nah, jadi kita pilih dulu, contohnya ini, inputnya 7.2, 2 enter, pasti 7 dibagi 2. Nah, kita bagi dulu aja. Dia boleh spasi, boleh tidak. Ini ya spasi, ya. Saya gunakan tambah dulu. Wah, boleh pakai spasi. Saya lagi, tanpa spasi juga akan sama. 7, umpamanya tambah 2. Boleh ya. Jadi dia boleh menggunakan spasi, boleh tidak antar bilangan ini. Oh, hanya satu yang spasi, satu tidak. Hasilnya sama. 7 spasi tambah 2-nya enggak. Boleh. Sama hasilnya ya. Atau yang 7-nya tidak spasi, yang ininya spasi sama. Jadi spasi tidak. Sama. 9. Nah, ini yang kita coba yang kali tadi.
kali umpamanya. Kita menggunakan kalinya pakai X boleh. Umpamanya 7 dikali pakai X umpamanya 5. Ya, 35. Kita gunakan bintang sama. Ya dulu ya. 7 bebas angkanya ya. 6 bintang 8. Sama. Menggunakan bintang nih. Ini menggunakan di atasnya menggunakan X. Nah, sama. Nah, lalu kalau yang salah, umpamanya tidak ada tambah, tidak ada kurang, tidak ada S kecil atau S besar, bintang atau titik 2, slash atau backslash, pembagian kita coba ya. Nah, dia akan itu salah. Makanya 6 tanda kecil ya, tanda kecil 5, ya kan salah. Tandanya ini tambah kurang, operator salah hanya untuk tambah bintang, ya. Nah, kalau angkanya salah baru dia ini hasilnya yang salah. Ini tidak dihitung. Semua tadi 5 saya tambah umpamanya A. Nah, ya, itu jadi salah. Pengulangan tidak beringgak deh kan? Terlalu break ya. Jadi tidak boleh tidak beringgak. Kenapa dia seperti itu? Nah, karena ininya nah, sini ya. Perannya nyari terus. Nah, untuk itu nanti supaya kejadian yang tersebut tidak terjadi, nah nanti kita inputnya harus kita batasi. Maksudnya apa? Jika salah langsung keluar. Bilangannya gitu ya. Salah harus kita keluarkan dulu. Supaya dia input Anda salah. Nah, umpamanya dimasukin ininya kan saya tampilkan dulu programnya ya. Jika programnya yang kita tampilkan harus bilangan, ya inputnya harus bilangan. Selain itu nanti error. Ini kan operasinya ininya jumlah ini ya, jenis datanya di sini. Nah, ini kan karena double. Jika dia bukan bilangan, umpamanya dia akan salah gitu ya. Chainnya salah. Itu adalah contoh dari sweep ya. Makanya dia untuk kebanyakan ya digunakan untuk pilihan-pilihan menu program biasanya atau pilihan suatu apa yang mau dikerjakan. Karena dia terbatas bilangannya. Contoh salah satu aplikasinya. Nah, kalau ada yang mau sharing, silakan sharing ya ininya. Usah semua data ya, beberapa saja kemudian yang salah. Kalau ada yang share, silakan share ya. Kalau si Kelvin kayaknya dia nggak bisa dipakai ini ya, pakai HP. Wah, silakan bisa. Kopiannya yang mana ya Pak ya? Itu yang latihan ini. Latihan 4 berapa ya tadi? 4 nih ya. Latihan 35 ya, 35. Cuman ya saya kan tambahkan dulunya supaya nggak pulang. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, jadi jalankan lagi gitu ya. Aku di-share lagi. Latihan 3 ini ya. Latihan 35 ya. Contoh daripada penggunaan switch break. Contoh. Tapi pasti yang di situnya ya, nggak apa-apa nggak ada dulunya, pengulangannya tapi nanti dijalankan lagi. Latihan 35 ya, itu di copy aja.
terakhir kita untuk set break, habis itu kita masuk ke nested if ya. Itu adalah bentuk yang paling susah sebenarnya. Kalau dia berdiri sendiri hanya nested if. Biasanya itu digabung. Tapi keuntungan nested if diambil, keuntungan first if diambil. Digabung, sehingga dia lebih mudah. Ya. Di bab 3 masih bab 3 ya, contoh program latihan kalkulator sederhana. Jalankan lagi, baru masukkan data yang ada 3 deh ya. Bilangan pertama, operatornya, baru bilangan kedua. Boleh pakai SSD, boleh tidak. Jadi ada 3 input itu. Bilangan pertama, bilangan kedua, baru bilangannya double, berarti dia bisa bulat, bisa pecahan inputnya. Yang tengah-tengahnya operatornya. Operatornya adalah tanda tambah, tanda kurang, S kecil, S besar, atau bintang, atau nanti backslash, titik 2, slash, atau nanti pangkat. Seperti itu ya. Di luar itu, ya akan error. Coba tampilkan lagi. Jalankan, itu baru diisi. Tadi operatornya lupa itu. Bilang pertamanya sudah, langsung bilang kedua. Jadi bilang kedua, bilang itu kan tidak ada di situ, makanya dia error. Inputnya boleh bilang pertama di enter, baru operator di enter, baru bilang di enter, boleh, atau pakai spasi atau tanpa spasi. Baru enternya sekali saja, boleh. 5S7 gitu ya, enter. Atau 5 enter, titik 2 enter, 7 enter. Boleh. Ini kan banyak kali enternya kan, kalau ini bisa sekali. 7, titik 2, 5, enter. Coba ditampilkan dulu itunya, programnya. Share lagi. Jalankan dulu, baru bisa. Karena itu belum ada do-nya ya, makanya harus keluar lagi. Kalau ada do-nya tadi tidak keluar kita. Coba jalankan dulu. Bos, share dulu programnya. Tadi kan udah benar tuh ya. Nah ya, seperti itu ya. 5 tambah. Jadi karena ini enggak pengulangan ya udah cukup. Ya, kalau tadi kan ya salahnya sudah, ya kan? Tadi salahnya di antara bilangan tidak ada itu ya. Nah, ini kalau breaknya harus hati-hati. Kalau nggak ada breaknya nanti dia gabung. Bisa ambilkan contoh yang saya ya. Umpamanya breaknya saya inikan juga. Jadi dia nanti programnya tadi saya hanya menjumlah, dia akan semua ini akan jalan. Nah, saya inikan dulu breaknya di belakang. Ini breaknya saya dan ya, break. Nah, seperti ini ya. Kita kembalikan lagi. Bawakan ke depan. Ini dianggap breaknya nggak ada ya. Dianggap kalau udah jadi komentar dia jadi hilang fungsinya di pemogat di ininya pasal. Kalau di ininya hanya tampil di sininya saja. Nah, contohnya ini ya, dijalankan. Saya memilih nanti, umpamanya saya mau menjumlah, operator saya jumlah gitu ya, operator saya jumlah umpamanya. Jadi umpamanya 15 ditambah dengan 3 ya. Karena berarti harusnya dapatnya hanya 18 kan.
Tidak semua. 15 tambah 3, 18. 15 kurang 3, 12. 15 kali 3, 45. 15 kali 3, 45. 15 kali 3, 45. Pakai ini ya. 15 bagi 3, 5. 15 bagi 3, 5. 15 bagi 3, 5. 15 pangkat 3, 3.300. Semuanya dikeluarin. Padahal pilihan saya hanya ini. Tambah. Karena setelah tambah ini, cash tambah, breaknya nggak ada. Kemudian juga dia masuk ke pengurang, dihitung lagi pengurangan. Breaknya nggak ada, sampai dia terakhir. Yang salah pun keluar. Itu dia akibatnya kalau masing-masing cash itu tidak diakhiri oleh break. Cash pertama atau cash A harus ditutup oleh break. Kalau tidak, dia akan menyambung. Nah, itu contoh terakhir untuk sweet break ya. Ini saya kembalikan lagi dulu. Jadi dia akan tampilkan semua cabangnya. Nah, hal ini tidak akan pernah terjadi kalau menggunakan else if atau nanti satu lagi nested if ya. Tidak akan bisa. Pokoknya setelah cabang pertama ya udah langsung berhenti, nggak akan masuk ke cabang berikutnya kecuali habis di luar cabang semua ya baru dia akan output lagi. Tapi bukan cabang yang dioutputkan, di luar cabang. Umpamanya cabangnya 3. Setelah 3 cabang pilihannya berarti ada lagi umpamanya perintah lain baru dilaksanakan. Perintah lain setelah cabang kan tetap dijalankan. Kalau ini kan semua cabang dijalankan, perintah lainnya juga seperti yang salah tadi juga dijalankan. Itu kita bentuk switch break. Dia terbatas karena dia fungsinya ya seperti itu tadi ya, untuk utamanya untuk pilihan-pilihan jika pekerjaan kita lebih dari satu. Jadi bukan proses itunya dia, pilihannya dia hanya untuk pilihannya. Nah, kalau switch if itu dia bisa menjadi proses, jadi tidak dipilih itu langsung proses. Nah, ini cabang yang ketiga untuk pilihan lebih dari 2. Nah, ini adalah struktur cabang yang agak susah dia menambah-nambah seperti else if. Karena syaratnya harus tepat, ini ya susah, agak susah. Nah, makanya biasanya ini digabung penggunaannya dengan switch else if. Sehingga dia pilihan utamanya ini baru di dalam cabangnya ada lagi cabangnya lain. Nah, ini contohnya kita akan membuat umpamanya perhitungan pajak perorangan ya. Nah, saya ambil karena supaya nggak terlalu besar ininya ya, angkanya saya ambil di Amerika. Contohnya menggunakan dolar. Di sini hanya jenis pajaknya bagi 2 saja. Yang pertama adalah 10% untuk sampai penghasilan tertentu ya. Nah, di sini bagi 2 lagi. Pertama dibagi 2, pertama adalah yang cabang pertamanya adalah apakah orang tersebut masih bujangan atau sudah berkeluarga. Dulu. Dan berbeda dia pajak yang bujangan sama berkeluarga beda besarannya ya. Makanya kalau di kita tuh di Indonesia itu di atas 3 juta ya baru kena pajak. Nah, kalau dia jangan langsung kena pajaknya 5 juta penghasilan sebulan ya. Itu udah bisa kena pajak. Kalau bujangan dia langsung 5 jutanya. Apa yang pajak paling rendahnya itu ya. Kalau dia berkeluarga dikurangi dulu. Ada pengurangnya itu ya. Anak 1 berbeda dengan anak 2. Waktu besar dia pengurangnya. Anak 3 berbeda dengan anak 2. Nah, setelah hasil pengurangan untuk anak itu baru itu yang dipajakkan. Nah, pajak. Kalau bujangan tidak ada, karena tidak ada tanggungan ya. Dia langsung pokoknya ada 5 juta itu dipotong. Nah, kemudian kalau dia di atas, di batasnya nih, umpamanya sampai 10 juta, umpamanya pajaknya 5% gitu ya. Dia gajinya 20 juta. Jadi bukan nanti di atasnya umpamanya 7,5% umpamanya. Tidak dari 0 dia 7,5-nya. 5 juta ke bawah baru dia 3 jutanya 0 dulu. Itu semua orang sama 3 juta. Nanti sampai 5 juta berarti kan sisanya 2 juta. 5 juta dikurangi 3, 2 juta. 2 juta dia kena 5%. Kemudian dia 20 juta gajinya gitu kan. Nah, 10 juta berikutnya, 10 juta sebulan. Nah, yang gaji yang 5 juta sisanya, baru dia 10 juta dikurangi 3 dulu, dikurangi 2, nah 2-nya 5%, umpamanya kan. Yang 5 juta berikutnya 7%, umpamanya. Jadi, 2 jutanya 5%, 5 jutanya 7%, yang 3 jutanya 0. Nah, kalau di sini dia hanya 2. Yang pertama adalah bujangan atau berkeluarga. Kemudian, besarnya masing-masingnya, nah ini lihat di bawah aja ya. Masing-masingnya nanti ini yang sampai batas untuk bujangan berapa 10% ya. Di atas itu baru dia sisanya di proses.
Sama juga yang berkeluarga 10%, tapi batasnya lebih besar dari bujangan. Karena dia dipotong dulu ininya ya, untuk keluarganya. Nah, ini contohnya ya. Ini $32.000 ya untuk bujangan. Jadi sampai dia $32.000, dia nggak ada yang nol sini langsung ya. Jadi anggap 1.000 pun dia tetap kena 10%. Harga yang sesungguhnya nggak ada batas bawah ya. Yang kena pajak itu sampai berapa baru kena pajak. Nah, ini dia kita untuk memudahkan aja ya. Jadi dia yang pertamanya adalah 32.000 untuk bujangan. Dia kenanya 10%. Di atas 32.000, nah, ada tambahannya. Tambahannya 25% di atas 25.000-nya. Berarti 32.000-nya 10% kan, berarti 3.200 sudah pasti nih. 3.200 ditambah 25% dari sisanya. Namanya dia 40.000. Berarti yang 32.000-nya dapat 10%, 3.200. 40.000 berarti sisanya 8.000 kan? 8.000 seperempatnya berarti 2. Jadi 3.200 ditambah 2.000. Jadi nanti dia 5.200. Ini kalau yang bujangan. Nah, kalau pilihannya dia berkeluarga, berarti dia batas dia sampai 10%-nya itu 32.000, dia 64.000 contohnya kan. Jadi selagi dia 64.000, dia masih 10%, 6.400. Tetapi kalau bujangan 64.000, yang 32.000-nya adalah 3.200, yang 30.000 keduanya adalah seperempatnya, berarti 16.800. 8.000 ditambah 3.200, 11.200 kena pajaknya. Kalau yang bujangan, kalau yang 64.000 juga penghasilannya tapi berkeluarga, dia dapatnya hanya 6.400. Lebih murah dia kan? Karena dia dipotong dulu untuk anak, untuk istri gitu ya. Yang contohnya dia nggak hanya berkeluarga aja dia. Nah, sebenarnya itu berbeda. Jadi kalau punya anak satu, berkeluarga tanpa anak beda dengan berkeluarga anak satu, beda dengan berkeluarga anak dua. Tapi ada batas anaknya biasanya ya. Biasanya sampai 3 masalah. 24.000 dia hanya 6.400, kalau sini 11.200. Karena dia separuh-separuh, separuh 10%, separuhnya di 5%. Ini enggak semuanya, ini baru di atas 64.000, baru sisanya di 5%. Umpamanya 80.000 dia nih, atau 70.000. Yang 64.000-nya dia 6.400. 70.000 ya, 7.000 ke 64 masih 6.000. Berarti 6.000, 3.000, 1.500. Tambah 1.500, berarti 7.900. Nah, ini dia. Yang pertamanya adalah status dulu. Berkeluarga atau tidak. Nah, di dalam cabang berkeluarga ada 2. Apakah dia sampai 32.000 atau di atas 32.000? Kalau 32.000 hanya 10%. Di atas 32.000 berarti dia yang 10% tadi untuk 30.000 ditambah sisanya 25%. Kalau berkeluarga sama, sampai 64.000 dia 10%. Kalau ini enggak, 64.000-nya adalah 10%, separuhnya di 50%. Ini semuanya 10%. Berarti lebih sedikit kan? Di atas 64.000 baru sama. 10%-nya adalah 64.000-nya, di atasnya baru 25.000-nya. Ini ini kira seperti ini. Nanti ya, kalau ini saya kirimkan yang pakai dunya ya, supaya kita bisa ngulang. Nih, yang single, umpamanya income-nya kecil nggak? Pertama jika single, sama 32.000. Ya kalau kecil sama 32 hanya 10%. Langsung keluar. Pajak berapa? Kalau tidak, berarti lebih besar ya. Ini dia akan ditambahkan dengan 25.000, 20% sisanya. Sisa dari 30.000. Umpamanya 40.000, berarti 8.000-nya yang 25%. Yang 30.000 tetap 10%. Nah, kalau dia berkeluarga, nah, ya kan? Bukan hanya, pokoknya kalau nggak single berarti berkeluarga. Kita cuma 2 sih ya. Nanti baru kita batasin di sini. Awalnya nih masih ada kekurangannya nanti ya. Jadi semuanya ke sini dia diantar. Kalau selain single berarti sini semua. Jadi 64.000 sama dengan tadi ya 10%, dia di atas itu baru. Jadi pilihan pertamanya di dalam cabang yang single ada lagi cabang berarti 30.000 dan di atas 30.000. Di cabang yang bukan single ada lagi cabang. Nah, ini cabang dan cabangnya. Itu program nanti bisa diinikan ya, program latihan yang berikutnya nih. Ini ya program latihan. Nanti yang ininya saya kirim yang pakai dunya ya supaya 36 ya, program 36. Pasti dulu program latihan 36 ya. Nanti yang pakai ininya saya akan kirimkan. Kalau sini dia
karena kita harus banyak mencoba ya, makanya nanti dia keluar dia kan, nanti kita gunakan yang ini yang saya kirimkan. Ini yang pakai ibunya ya, supaya nanti kita tidak perlu cuman di sini ada sedikit bedanya, ibunya di bawah teks ini ya, karena nanti kalau berulang kita nih, dia kembali ulangin di atas kan, berarti nilai terakhirnya itu sudah berubah, karena teksnya kan rumus nanti. Nah, makanya di sini dia beda dengan di sini. Sini kan nggak ada pengulangan ya, udah tulisannya sama ya, baru income. Nah kalau di sini dia di atasnya, setelah ulang ini ya, income dulu baru. Nah ini sekarang kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya, nanti kita kembali lagi setelah sholat maghrib. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi. Apa nanti yang ininya yang pakai pengulangnya saya kirimkan nanti ya. Dimana pembayaran pajak itu tergantung dari status, pertama adalah apakah masih sudah berkeluarga atau belum, kemudian juga berapa di atas batas atau di bawah batas. Nah, yang untuk batas 10% itu adalah 32.000 untuk yang belum keluarga dan 64.000 yang sudah berkeluarga. Di atas itu, di atas 30.000, selisihnya, sisanya ya, berarti 25% untuk yang keluarga, dan di atas 94.000, sisanya 25%. Nah, yang pertamanya adalah dia statusnya dulu. Nah, di dalam status baru ada dua, bisa 10% dan 25%. Yang untuk yang belum keluarga ya, yang sudah berkeluarga juga 25% atau 25% sisanya ya. Nah, ini programnya tadi. Nah, nanti saya kirimkan yang ini ya, yang saya share di ini yang sudah pakai Bu ya. Ini juga supaya kita tidak mengulang-ulang. Nanti kalau bisa 2 kali kayaknya ya, nggak bisa sekali ya. Sampai income, sampai S ya, sampai S. Status S ya. Dan sisanya saya tambahkan lagi. Yang di copy ya. Status S, sisanya ya. Nah, ini udah ya. Di copy dulu. Nah, ini kalau dijalankan ya seperti ini dia. Ini juga masih karena cabang utamanya hanya 2 ya, berarti statusnya M atau S. M yang untuk ini ininya dulu. M yang untuk berkeluarga, S yang tidak berkeluarga. Nah, cuma nanti karena cabangnya hanya 2 yang utama, kemudian di dalamnya ada lagi cabang. Nah, kalau ininya bebas ya. Pokoknya saya coba dulu yang sampai 30.000 yang statusnya ini. S dan M. Di luar ini dia akan masuk ke M karena dia if-nya di sini, else-nya untuk yang bukan selain S sebenarnya ya. Di sini kita masukkan M. Nah, selain M dia juga masuk nih yang S dulu. 30.000 berarti dia 10% ya, karena di bawah ini 10%. 30.000 berarti 3.000. Kalau di atas 32.000 yang masih S dulu deh ya. Di atas buat umpamanya 40.000. 40.000 itu 32.000-nya 10%, 8.000-nya 25%. Berarti 32.800 ditambah 2.000 berarti 5.200 ya yang S ya. 200 ya. Yang ini yang kalau yang di M nanti dia hanya 10%. Kita lihat M dulu ya. Oke. 30.000 sama 40.000 saya coba. 30.000 tapi dia M. Nah, dia hanya sama dengan tadi ya, sama dengan yang di atas. Kalau 40.000, nah yang M lagi tetap yang M. Ya, batas dia 64 ya, makanya 40.000. Oh, salah. Ini harus yes dulu ya sebentar.
40.000 sih. Kita ulang lagi nanti cepat ya. Gini ya. Itu yang itu saya kirim di copy dulu ya, sambil melihat ini ya. Nah, tadi 30.000 dulu, dapatnya 10% ya dulu 40.000, dapatnya dia lagi 10% ditambah sisanya 25%. Nah, kalau yes dulu ya. Ya, kalau umpamanya 40.000 yang di sini, nah, dia bukan 5.200. Nah, 5.000 ini ya. Ini ya S ya, S sudah ya, M ya. 40.000. Nah, M kalau dia berkeluarga, dia bukan 5.200 tetapi hanya 4.000. Ya. Nah, dia batas dia 64. Nah, ya. 64.000. Sampai 64 ini dia masih 10% ya kalau untuk M. Tetapi 64 untuk S berbeda. 32.000-nya. Ini kita lihat 64 untuk S. Nah, sama 64 tapi dia berbeda status ya. Nah, S. Berarti dia bukan 6.400 tapi 3.200 ditambah ini berapa tuh? 16 tambah 8. 8. Berarti ya 3.200 tambah 8 ya. Tambah 8. Berarti 10.200. 11.200 ya, kan? 6. 3.200 ditambah 8.000. 11.200 ya, karena dia separuh-separuh. Kalau yang berkeluarga ya 10%. Nah, yang berkeluarga di atas itu, umpamanya 70.000 yang berkeluarga tadi. Ini masih yang benar dulu ya saya masukkan ya. Nanti kalau pilihan yang salah, 70.000, ini yang M ya. Nah, ya dapatnya 64.000-nya 6.400, sisanya ini kan hanya 6.000, 1.500 ya, 6.400 tambah 1.500, 7.900 ya. Ini masih yang benar. Kalau yang salah umpamanya, yang salahnya penghasilannya kita minus umpamanya 30.000 minus. Ini S kata orang. Dia tetap pajaknya minus. Ini salah kan? Tidak ada pajak yang minus karena penghasilan tidak ada yang minus. Salah. Sama juga untuk yang M-nya umpamanya. Minus 64.000. Nah, dia tetap aja minus 10% dari ini. M ya. Ini salah kan? Nah, atau statusnya yang salah. Ini masih salah dia. Dia yang benar udah benar ya. Jadi input salah yang jadi masalah. Harusnya input salah tidak diproses ya. Katakan tadi dia 50.000 lah ya. $50 ya. Ininya selain S dan M. Kasih H umpamanya. Dia akan 10% juga. Karena masuknya kemana? Masuknya ke M. Karena cabang utamanya hanya 2M. Selain S, berarti dianggap masuknya ke cabang M. Nah, ini kan 50.000. Umpamanya walaupun 10.000 aja. Tadi kan. Ya. Kemudian ini tadi H, ininya Z. Nah, tetap aja dia 10%. Ya. Semuanya dia masuk ke yang M. Yang minus juga masih muncul. Nah, untuk itu nanti kita perbaiki. Kita perbaiki ya. Supaya hanya data yang benar yang masuk. Makanya status hanya S dan M. Kalau luar itu nanti ada dua cara. Pertama kita menggunakan while di masing-masing inputnya ya. Atau nanti kita menggunakan cabang di luar itu ya. Jadi kita nanti programnya gabungan antara else if dan nested if. Nah, sebelum saya lanjutkan yang itu, ini coba dulu. Coba dulu, ada yang di-share. Coba di-share. Coba yang benar 1, 2, kemudian salahnya ya. Habis itu kita coba perbaiki, jadi ada dua cara. Kita menggunakan while untuk masing-masing input, atau kita menggunakan gabungan else if. Jadi yang salah dia, inputnya salah. Nanti dia akan kasih tahu, ini salahnya penghasilan, atau ini salahnya status gitu ya. Jadi yang salah tidak. Kalau itu yang salah proses. Selain M juga diproses. Walaupun masuknya benar ke M semua, tapi kan kita bisa saja tujuan kita S ternyata keketik selain S. Mau dekat S itu, kita ketik D gitu ya, atau A, urutnya kan dekat. Dia akan masuknya ke M. Karena salah ya, harusnya S yang diproses, yang M yang diproses, kemudian nilainya jika orang kena pajak itu kan jika ada penghasilan, nggak kena pajak minus kok dapat pajak juga ya.
Coba itu di-share bagi yang bisa ya. Silakan dulu. Bagi yang bisa tolong di-share. Nanti kita coba lagi yang kita data-data yang salah nggak masuk. Kemarin kita udah coba kan menggunakan while. Ini kalender if ini ada dua, bisa dia dengan karena pengulangan kita udah belajar, cabang juga, dua-duanya bisa. Tergantung kita mana yang kita mau pakai. Apakah setiap input kita itu atau nanti setelah dia salah baru kita koreksi. Dua-duanya bisa ya. Ini yang 5.000 S ya. Kemudian yang 20.000 S. Ini yang di atas 50.000 ya. Ini apa? 50. Yang di atasnya coba yang hias dulu ya. Yang di atas 50.000 hias dulu ya. 50.000 tapi S pilih coba. 50.000. Oh ya. Hias dulu ya. Iya dulu. Iya dulu. Lanjutkan. Kan udah yang 50.000 tapi M kan? M. Iya. 50.000 tapi S. Ini bukan 10% lagi kan? S tapi pilihannya ya. Nah, ya kan? Bukan 10% tapi 10% ditambah sisanya. Yes lagi, coba di atas 64.000 M. Di atas 64.000 ya, di atas 64.000. Pokoknya dapat ya 70.000 lah. Tapi nantinya M tadi ya. Nah, coba yang lagi, yes lagi, bebas inputnya, cuman pilihannya bukan S dan M. Nah, ini ya, selain S dan M. Angkanya bebas, nilainya bebas. Tapi statusnya selain M dan S. Paham, ya kan? Maksudnya 10% ke M ini kan, yang 40.000 itu 10% M. Yes lagi, sekali lagi, nilainya negatif. Kasih negatif. Min berapa gitu ya. Nih. Pilihannya terserah. M atau S terserah. Nah, kan masih minus kan? Nah, itu yang salah ya. Salah ini yang kita perbaiki. Tapi data negatif nggak boleh masuk. Status selain S dan M tidak boleh masuk. Nah, di sini tutup dulu. Kita ini kan, ini untuk status ini kita kasih string ya. Dia kalau string itu dia bisa lebih dari satu huruf. Ya, pokoknya ininya kita pilih ininya kan di sini S atau M. Ya. Ini dia, karena dia string ini. Untuk ya, marital status pernikahan ya, dia adalah string. Ini bisa kita gunakan karena kutipnya dua ya. Kita single bisa dia ditulis single ya. Tapi kalau kata pilih single, nah, bisa ditulis sini ngomong single. Tapi kan karena panjang lebih baik pendek aja itunya ya. Nah ini yang kita pertama, gimana supaya data yang salah tidak masuk. Ini dia yang pertama, kita menggunakan di sininya tidak menggunakan while ya, ini if. Nah di sininya kita masukkan untuk yang pertama itu adalah statusnya kita S. Jika statusnya S, kemudian income-nya kecil daripada apa namanya? Yang pertama ya, daripada limit 32.000 ya. Kemudian N lagi income-nya lebih besar dari 0. Jadi negatif tidak akan masuk ke sini. Tidak masuk ke sini. Itu cabang yang pertama dari status S ya. Ini masih status F ini. Oke. Kemudian ini gabungan nanti kita ya di dalamnya. Kemudian else if-nya, nah ini dia statusnya F juga sama masih yang S, tapi income-nya lebih besar dari batas. Kemudian juga lebih besar dari 0. Batasnya berarti kan 32.000 tadi kan. Kalau ini sampai 30.000, 0 sampai 30.000. Kalau ini 0 sampai ininya 64.000. Di atas 32.000 ya. Di atas 32.000. Lebih besar ya, lebih besar, dan dia juga harus besar daripada 0 dan lebih besar daripada 30.000. Minus juga salah nanti. Udah kan N ya. Yang keduanya itu baru yang negatif itu ya. Nah, ini juga untuk yang N sama. N sama. M ininya kecil sama dari 64.000 dan harus besar daripada 0. Ini yang sampai 64.000. Di atas 64.000 ini dia. Ini statusnya juga M. Tapi ininya di atas 64.000 dan lebih besar daripada 0. Nah, 0-nya sama M-nya sudah ini. Nah, kalau nggak di luar itu di sini dia. Nah, kita bagi lagi. Ini hanya untuk pendapatannya. Jika income-nya kecil dari 0 dan statusnya sama dengan S
atau sama dengan M, maka dia pendapatan Anda salah karena inputnya kecil dari 0. Nah, negatif kan? Atau juga income-nya besar dari 0. Dia status perkawinannya yang salah. Income-nya besar dari 0, tapi dia bukan S, bukan M. Statusnya ini ya, pakai slash untuk output tampil ya. Kemudian yang lain selain itu berarti input salah, pendapatan salah, statusnya juga salah. Nah, kalau ini kan statusnya yang salah. Jadi kita yang salah ini dikasih tahu di sini. Tapi setelah kita inputkan data penghasilan dan data status gitu ya. Nah, nanti yang berikutnya langsung data status, data penghasilan salah langsung dikoreksi. Kemudian jika benar pendapatan, langsung data status juga dikoreksi kalau salah. Nah, kalau ini kan tidak dikerjakan dulu, baru jika ada yang salah, nah kita bagi 3 kan. Salahnya ada 3 kemungkinan kan. Pertama adalah income-nya yang salah. Berarti income-nya negatif, salah. Yang kedua, income-nya benar, tetapi statusnya salah. Yang ketiga, dua-duanya salah, income-nya salah, juga statusnya salah. Nah, itu dia. Nah, kalau yang pakai while, kita tidak akan salah dua-duanya. Dia satu salah langsung dikoreksi. Kalau ini dinunggu dulu semua ya, semua input baru dicek. Oh, ini benar diproses. Oh, ini salah. Salahnya mana? Apakah pendapatannya atau statusnya atau dua-duanya? Nah, kalau dengan while tidak mungkin dua-duanya ya. Langsung satu salah, langsung dikoreksi dulu. Nah, ini kita coba jalankan ya. Kalau saya kirimkan dulu ya. Nah, saya kirimkan dulu baru saya jalankan. Kalau yang tadi kan, yang benarnya udah benar dia ya. Cuman jika ada data salah, dia masih diproses. Negatif masih diproses. Kemudian apalagi tadi, status selain ini juga diproses. Ini sampai sinyal dulu ya. Sinyal ini income besar dari 0. Bisa coba. Nanti buatnya saya tambahkan. Sampai sini aja kini mungkin kita ya 2 lagi, 1 lagi yang untuk yang pakai well. Income limit, sebentar saya cek dulu. Biar dulu. Ini income sama dengan mana? Status S. Nah, dulu saya cek ya, biar nggak status. Ya, supaya nggak salah sambung. Do 4. Okay. Agak panjang ya ini ya. Dan bisa 2 aja. Oh, ini kayaknya lebih dari 2 ya. Kita coba lagi. Lebih dari 2 nih ya. 3 kali posting kayaknya.
Ini disambung aja langsung di bawahnya ya. 3 kali ini ya, 3 kali. Tuh dia, ini saya coba ya jalankan ya. Jalankan. Kita coba yang benar sebentarnya. Nah, yang lainnya baru kita coba yang salah ya. Yang benar dulu. Benar 1, 2, berapa aja ya. Benar umpamanya yang 30.000 S. Nah, sama dengan tadi ya. 40.000 S. Sama ya, 5.200. Kemudian yang M dulu. Di bawah sampai 64.000 dulu, ini 10% ya. M. Kalau yang S-nya dia di atas 64.000, berarti dia 11.000 tadi kan, sama. Nah, 70.000 lagi ya, saya coba 70.000 untuk M. Ini sama deh tadi, yang benar sama, udah sama dengan tadi ya. Ini dapatnya 6.400 ditambah 1.500. 7.900 ya. Nah, ini kalau negatif, nah kita coba tadi ya, negatif dulu. Ini katakan 30.000. Ini saya taruh S, ya kan? Salah kan, pendapatan salah. Nah, itu dengan bilangan harus spesifik. Jadi ininya udah benar, S-nya udah benar, pendapatannya salah. Gimana kalau pendapatannya benar, ininya salah? Apa namanya? Status. 30.000 juga saya buat dulu. 30.000. Ininya. Nah, tadi pendapatannya salah ya. Sekarang statusnya salah. Saya dekat S, dekat A umpamanya. Ya, statusnya salah, gitu kan? Perkawinan harusnya S dan tidak akan masuk yang salah. Ini udah benar, tapi dua-duanya kita inputkan dulu. Kalau tadi ini salah, ininya benar. Nah, gimana kalau dua-duanya? Statusnya penghasilannya salah, statusnya juga salah. Pokoknya di minus 64.000 umpamanya. Ininya kita bukan M, dekat ini ya, ketekan N. Itu tidak akan menghitung. Nah, input pendapatan dan status perkawinan salah. Pendapatan harus positif, status perkawinan harus S atau M. Jadi ya, semuanya ada 3 kemungkinan tadi kan. Bisa salah pendapatan, langsung dia tidak akan memproses. Kemudian yang satu lagi, jika salah status juga tidak akan diproses. Jika dua-duanya salah, apalagi tidak. Cuma dia kasih keterangan. Nah, ulang lagi, datanya salah. Ya. Yang benar udah benar tadi. Nah, ini kalau kita menggunakan cabang ya, berarti dia diterima dulu, baru yang dikasih salah. Karena kan diterima dulu input pendapatan, diterima dulu input status, baru dia, oh ini benar atau salah, kalau benar diproses, kalau salah, oh ini salah. Nah, itu dia, tidak ada nilai yang salah diproses. Nah, ini menggunakan, nah ini bisa juga kita cek satu-satunya, seperti yang di sini tadi ya. Berarti yang pertama adalah jika masukin salah langsung salah, masukin lagi yang lain. Jadi kita tidak akan memasukin statusnya, orang ininya masih salah, status tidak akan masuk. Di sini kan tetap salah atau benar, statusnya tetap diinputkan. Kemudian statusnya salah atau benar tetap akan diproses, cuman satu diprosesnya adalah hasilnya, satu oh ini salah, kasih tahunya salah. Itu kita letakkan dia di cabang terakhir, di else-nya tadi. Nah, itu dia. Di else-nya itu sudah kita buatkan cabangnya kalau untuk yang salah. If-nya ini dulu kan. Nah, yang pertama adalah, makanya di sini else if dia. Nah, if syaratnya jika statusnya S dalam string ya, pendapatannya lebih kecil sama dari batas, kemudian dan lebih besar dari 0. Nah, ya, lebih besar dari 0. Ya. Kemudian yang keduanya, jadi 0 tidak akan masuk ke sini. Yang kedua juga, dia lebih besar daripada syarat, tetapi nilainya juga lebih besar dari 0. F. Nah, M juga gitu. M syaratnya lebih besar dari syarat berkeluarga dan lebih besar dari 0. Ini lebih kecil dari yang syarat ya, berarti yang 10%. Yang ini lebih besar, yang di atasnya 25%. Tapi dia juga pendapatannya lebih besar dari 0. Tidak ada yang salah. Nah,
Kalau syaratnya tidak lebih besar dari 0, gitu ya, dan statusnya bukan M dan S, nah larinya ke sini. Pendapatannya kecil dari 0 dan statusnya kita masukkan selain M ya. Kalau dia benar kan di atas ini masuk benar. Ini tidak akan diproses. Tapi kalau umpamanya A masuknya sini, salah. Ini A tidak sama dengan ini, tidak sama dengan di organ ya salah. Salah ini juga salah. Jika hanya ininya benar, ini benar. Ininya salah, ya akan salah juga di N kan di sini. Pendapatannya benar, statusnya salah, tidak akan masuk juga ke sini. Ini hanya untuk pendapatan salah. Jika pendapatannya salah, statusnya benar baru masuk sini. Pendapatan salah, statusnya benar. Dan kan sini jika status dia lebih besar dari 0, tapi statusnya salah. Nah, selain itu juga kan, jika statusnya ininya besar dari 0, statusnya juga salah, dia kan masuk sini. Besar dari 0 nggak masuk sini. Kecil dari 0 nggak masuk sini. Di atas tidak masuk juga, kenapa? Di sini masih benar, tetapi di sini salah, nggak masuk. Masuk yang terakhir. Nggak perlu lagi LC, nggak perlu syarat. Itu dia. Nah, yang terakhir caranya adalah masing-masingnya kita cek dulu. Oh, apa namanya pertama pendapatan cek dulu menggunakan while kemarin kan. Nah, jika income yang tidak no, pendapatan salah, masukkan harus pendapatan salah harus positif gitu kan, harus positif. Nah, kita kasih pendapatan positif. Ya. Tambahan dikit sini. Keterangannya ya. Nah, tambah dikit. Jadi pendapatan salah, nah, masukin sini lagi. Pendapatan harus bilangan positif. Baru masukin pendapatan kita. Nah, selagi belum benar, ya, selagi inputnya masih negatif, dia tidak akan masuk ke status. Lalu, nah, setelah benar dia baru di sini. Oh, status salah lagi. Statusnya di sini kan, jika statusnya tidak sama dengan S kecil atau tidak sama dengan M besar, ini S besar salah di sini ya. S kecil dan M kecil. S besar salah. Makanya harusnya lebih lengkap single itu kalau salahnya kemungkinan lebih besar, makanya SM. M besar tidak. Kecuali kita nanti mau S besar pasti gini kan OR. Status tidak sama dengan S kecil, OR status tidak sama dengan S besar, kemudian baru N di sini. Status tidak sama dengan M kecil, OR status tidak sama dengan M besar. Tapi dia M besar juga nggak masuk. Ya. S, kalau M besar, dia tidak sama. Ya kan? Nah, M kecil, baru dia ini tidak sama akan salah, tidak akan proses. Nah, ini dia baru setelah syarat dan income dan syarat benar, baru dia akan proses. Nah, kalau yang latihan 362 tidak, masukin aja dulu, baru di bawahnya ada cabang, di sininya nggak masuk gitu ya, umpamanya statusnya salah, income-nya salah dulu, di sini nggak masuk, kalau income-nya ya, harus besar dari 0, nggak masuk, di sini juga nggak masuk, di sini juga nggak masuk, gitu ya, di sini juga nggak masuk, ke bawah tuh. Kemudian kan inputnya langsung 2 ya, income dan status. Nah, jika income-nya salah, statusnya benar, di sini nggak masuk. Dari ke bawah. Jika income-nya benar, statusnya salah, di sini juga nggak masuk ke bawah. Dua-duanya juga sama. Nah, kalau di sini langsung tidak memasukkan 2 kita datanya. Selagi data pertama salah, tidak akan pernah dia masuk ke status. Jadi income-nya dulu. Selagi income-nya salah, nah ini kita coba ya. Bedanya dengan tadi, yang tadi masuk semua dulu ya, baru nanti dicek apakah income-nya benar, syaratnya benar, baru dia akan diproses. Kalau tidak, dia akan langsung memberi komentar, input Anda salah. Salahnya di mana? Dibagi 3 lagi. Salahnya income, salahnya status, atau salahnya dua-duanya. Nah, kalau di sini dia tidak akan pernah salah dua-duanya. Karena income-nya salah, dia tidak akan masuk ke data kedua. Makanya kita masukin ini, data minus 30.000, 3.000. Salah. Status tidak ada kan. Oh, tadi kan walaupun salah tetap masuk status kan. Tapi nanti baru, oh ini salah status, oh ini salah input, income, oh ini dua-duanya salah. Ini tidak mungkin dua-duanya salah. Selagi income-nya salah, dia tidak akan masuk status. Minus 70.000 tetap. Nah, baru umpamanya 70.000, baru dia nanya status. Statusnya apa? Oh A tadi. Salah. Oh dekat M-nya tadi dekat N juga salah. Z juga salah. Kan? Ini masih kesimpan nih yang 70.000 ya.
Kalau tadi kan tidak, langsung dia ke bawah. Masukin ini, selagi salah ya baru umpamanya S. Baru dia, oh ini 12.000, kenapa? 32.000-nya 10%, 3.200, kemudian sisanya berarti 38.000 ya, 25%. Tidak akan pernah salah satu-satunya. Itu gunakan while. Sama dengan kemarin, nanti input saja ya. Ini lebih sederhana. Nah, tergantung kita. Program kita itu yang mana. Jadi ada macam-macam cara untuk program yang sama ya. Yang pertama, ini benar. Kalau semua inputnya benar kita. Jadi kita tidak ditolerir untuk salah di sini. Salah pun akan diproses. Minus diproses juga. Oh, selain S, selain M dan S bisa diproses. Masuknya ke M semua. Padahal masuk kita tadi S ya. Oh, gajinya 75.000, tapi dia bujangan berapa sih gitu kan? Dia tetap akan masuk ke M. Kalau dia bukan S. Kita tulis A gitu. Kita mau nekan S, tekan A atau D kan dekat-dekat ya di keyboard ya. Dia akan prosesnya ke M. Nah, di sini kita cek. Misalnya, oh setelah masuk inputnya benar, pendapatannya ternyata statusnya salah. Oh, wah, kita inputkan lagi kan. Nah, kalau ini lebih efektif, lebih lagi. Tidak akan pernah masuk ke data berikutnya selagi data pertamanya masih salah. Ada sini tidak, data pertama salah tetap masuk dulu. Data kedua salah juga masuk. Baru dia tidak akan diproses ke dalam cabang yang memproses hasil pajak. Dia langsung ke bagian terakhir, salah ini. Nah, cuma salahnya dibagi lagi. Salahnya apa? Statusnya kayak salah, income-nya, pendapatan kan yang salah, atau dua-duanya salah. Pendapatan salah, status salah, apalagi gitu kan. Tapi dia tetap aja masuk dulu. Baru di ujungnya dicek. Oh, ini salah semua. Oh, hanya salah statusnya. Oh, salah pendapatannya masuk sini. Tapi dia tetap diinputkan dulu. Nah, kalau yang pakai while tidak. Selagi input pertama tidak benar, input kedua tidak masuk. Sini tidak. Input pertama salah ya masukin lagi input kedua. Input kedua salah juga tetap. Cuman dia tidak akan diproses untuk perhitungan pajaknya. Dia langsung ke bagian terakhir. Oh nih, inputnya salah nih. Cuman kita sudah terlanjur memasukin dua yang salah kan. Jadi kasih tahu salah gimana. Ini tidak. Pendapatannya masih salah. Atau statusnya masih salah, tidak akan diproses. Setelah pendapatan benar, statusnya benar, baru dia akan diproses sesuai dengan ini masing-masingnya. Kalau S, yang single di bawah 30.000 ya sini. Single di atas 30.000 di sini. Berkeluarga di bawah 64.000 ini 10% juga. Keluarga di atas 64.000 ini 10%. Tidak ada yang salah. Nah, itu dia. Nah, ini saya kirim aja yang ini lagi ya. Terakhir yang ini, tapi nggak usah ditampilkan. Waktu kita sudah jam 7 ya. Ini 3 juga ya. 30 lembar aja sih ini, 30 baris. Ini berapa baris deh ya? 30 aja, 30 aja ya. Ini 70, 7 ya, 30 aja. 30 baris biasanya. 30 baris ya. Nanti disimpan latihan 36A gitu ya. 362. Saya ini aja ya. Kalau 30 baris dia bisa. Nah, 31 ke bawah sampai 60 nih. Jadi nanti kita terserah mana yang mau kita ini kan. Dua-duanya benar, tapi jangan yang pertama ya. Yang pertama berarti dia nilai-nilai yang salah. Orang harus benar-benar perfect bahwa inputnya selalu benar. Namanya manusia bisa saja dia salah kan. Nah, jadi program yang mengatur, jangan sampai kita diatur oleh program. Kalau salah, nggak diterima. Nah, namanya salah itu bisa. Itu dia ya. Copy 3 kali copy lagi yang tadi latihan 363 ya. 362 itu sama juga mengontrol yang salah, tetapi diceknya terakhir. Lalu salah baru kita ulang lagi. Tapi 363 diceknya masing-masing input. Input pertama salah, dia tidak akan masuk ke input kedua. Input kedua salah, dia tidak akan masuk ke input ketiga kalau lebih dari 3 ya.
Nah, itu dia. Sampai di situ kita minggu depan kita masuk ke bab baru, itu namanya fungsi ya. Nah, yang kemarin di pengulang itu mirip dengan ini nih. Orang dia mengulang lagi ya, seperti diulang lagi sama. Campak. Dia ada pilihan. Itu nanti masuk kita bab terakhir. Nanti bab terakhir. Minggu depan kita masuk ke apa namanya fungsi. Kemudian baru nanti array. Ya. Ini kan satu data satu variabel. Kalau kita punya 100 data yang sama, kita harus menyediakan 100 variabel. Kalau ada 1000 data yang sama, kita harus menyediakan 1000 variabel. Nah, nanti supaya tidak seperti itu, ada caranya. Asal datanya sama ya. Ada 10.000 data yang sama, cukup satu variabel saja. Indeksnya yang kita buat 10.000. Kalau dengan yang variabel sama, ini enggak. Harus membuat 10.000 juga, kan repot. Jadi, ya. Nah, yang terakhir tadi, nanti dicoba ya, kalau ada masalah nanti minggu depan dibilang dulu ya, sebelum kita lanjut ke apa namanya, ke fungsi ya. Nah, kita tutup sampai di sini ya, sudah jam 7 lewat. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita minggu depan dengan materi yang berbeda ya.